Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita main ke M Service, bengkel Mercy yang cukup terkenal ya di Seantero Jagat Raya di Jalan CG Raya dekat daerah Taman Mini. Dan bersama saya kita udah ketemu sama Mas Cahyo, pemilik bengkel M Service. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang W123, Mercedes W123 atau yang dikenal sebagai Mercy Tiger di Indonesia. Ya, Mas. Waduh, ini kita pengen ngobrolin W123 nih. Pengen tahu sih sebetulnya W123 ini tahun berapa sih Mercy Tiger ini? Produksinya untuk 123 itu dari tahun 76 sampai terakhir 86. Oh, jadi 10 tahun ya? Iya, ininya, kalau di sananya terakhir 85 ya. Di Jerman? Tapi di sini penjualannya 86 masih ada ya. Oh gitu. Ada berapa banyak sih variannya? Ada banyak dong. Kalau di sini sih nggak semuanya ada ya yang masuk Indonesia yang resmi dirakit di sini. Oh, jadi yang di Jerman belum tentu ada keluar di Belum Indonesia? tentu. Ya? Kalau di Jerman itu ada untuk engine ada dua macam BBM-nya ya. Ada yang diesel, ada yang mesin bensin. Oh gitu. Diesel itu kalau kita bicara diesel ada tipe 200D, 220D, 240D, 300D dan 300D turbo diesel. Itu kalau di Jerman? Iya. Kalau di Jerman. Misalnya kita bicara ini masuk di Indonesia deh. Di Indonesia ada berapa banyak nih tipe mesin nih? Kalau yang diesel 240D ya. 240D. Kemudian cuma satu ya kalau yang dimasukin mesin resmi ya. Ya, kalau yang bensin itu jadi sebenarnya ada dua rentang waktu nih ya, antara 76 sampai 81 itu ada tipe 4 silinder tipe 200 dan 230 dengan engine tipe keduanya ini tipe M115 atau biasa kita sebut di sini mesin kuburan. Oh, yang sering karena bentuknya kayak cungkup kuburan gitu. Kemudian yang 6 silindernya di awal itu kita masuk ada tipe 280 2800 cc karburator. Oh, masih karburator. DOHC itu antara 76 sampai 83 kalau di kita. Kalau di luar di Jerman itu dari awal sudah ada yang injection 280E. Oh gitu. Kemudian 4 silinder ini mesinnya ganti. Mulai tahun 82 ke atas itu ada tipe 200 dan 230E. 200 dan 230E yang resmi ya masuk di Indonesia. Resmi masuk. Oh, gitu. Yang 200-nya itu sebentar ada kawan kita datang nih, Tiger juga. Yang 200-nya itu mesin tipe M102. Yang 200? Yang 230E juga M102. Cuma yang 200 ini cc-nya 2000 dan masih karburator. Gitu. Kalau yang 230E itu mesin tipe M102 juga. Tipe basic engine-nya sama. Yeah. Tapi cc-nya 2300 dan injection. Oh gitu. Itu yang 4 silinder. Kemudian tahun 83 itu 280 yang karburator itu di sini berganti menjadi injection. Jadi 280E tipenya. 280E. Yang 280-nya yang karburator itu di sini phase out. Udah enggak. Mulai tahun berapa? 83. 6 silinder. 280 karburator. Karburator. Sudah nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada, diganti dengan yang injection. Tipe mesinnya sama, M110, sama-sama 6 silinder. Tapi bedanya yang baruan ini injection. Sudah sistem injeksi. Oh gitu. Iya. Resmi masuk Indonesia itu kalau yang mesin bensin berarti kalau kita cara tipe ada 200, 230,
230E, 280, 280E. Berarti 5 ya. 5 ya. Kalau 250 tidak masuk ke 250 enggak, itu pasti build up yang Oh masuk gitu, sini. pasti build up. Mesin 6 silinder, mesinnya tipe M123 itu karburator. Jadi gitu. agak unik nih mesin 123 ini 2800 cc, SOHC, dan dari awal diproduksi sampai terakhir itu tetap pakai karburator. Oh gitu. Khusus 250 ini ya. 250. Yang nggak masuk ke Nggak Indonesia. masuk ke Jadi sini. memang tipe Mercy itu kadang-kadang suka ada yang nyeleneh ya. Iya, Yang di Indonesia ini keluaran di tidak resmi keluar di Indonesia, tapi bisa juga hasil bawaan dari Oh iya, perusahaan, kalau ya kan? mobilnya ada di sini ada, tapi itu ya build up semua ya. Build up ya. CBU ya, completely CBU, build up. Nah, untuk di body nih apaan aja yang ada nih untuk Tiger? Body ada yang Tipe sedan ya, salon. sedan atau salon 4 door ya, normal 4 ya. pintu. Ada juga yang coupe 2 pintu. Kemudian yang Dua pintu nih CE ya kode. ya C sebenarnya. Kalau ada E-nya itu berarti injection karena gitu. 2 pintu itu juga ada yang karburator. Oh, jadi C Dua- itu C segala macam mungkin. Ya, coupe jadi kali ya? jadi yang coupe itu ada tipe 230 yang masih pakai mesin kuburan itu, hanya 230C, ada 280C, kemudian ada 230CE dan 280CE, dan ada 300CD. CD. Diesel. Waduh, jadi apa namanya? 4 door, 2 door coupe sama Station wagon, sama satu lagi sebenarnya ada yang long wheelbase, LWB. kayak semacam limusin gitu, Pak? Iya, itu tipe mesinnya kalau sebentar adanya itu 250, kemudian 240D diesel. Dan itu ada di Indonesia ya? Ada tapi ya build up Tapi ya. build up ya? Oh iya. gitu. Jadi namanya ada di Indonesia tapi build up, tidak diproduksi atau Tidak. manufaktur di Indonesia. Intinya yang masuk Indonesia tuh cuma 4-door sedan. 4 door sedan ya. udah. Yang lainnya itu Lain adalah pasti build up. gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang punya station wagon ataupun yang coupe yang 2 pintu itu dipastikan udah rare item Iya, atau benar. table item sudah ya maksudnya ya Mas ya. Kalau untuk daleman nih, kita bicara daleman interior. Itu interior tuh ada berapa macam sih sebenarnya? Kalau kita Kalau saya lihat ada beda-beda nih, kadang-kadang lihat apa namanya W123 yang ini, loh kok dalamnya kok begini ya, ada kulit, tapi terus di mobil yang lain saya lihat, loh kok ini bahannya kayak semacam fabric sih. ya, jadi kalau yang kita bicara yang masuk ke Indonesia ya, Ya. itu di awal masuk itu interiornya itu bahannya adalah semua MBTEX. MBTEX, Iya. jadi kayak kulit gitu ya, semacam Kulit sintetis. Kulit sintetis. Kulitnya Mercedes. Iya. Itu MBTEX. Kalau warna macam-macam ya, ada yang hitam, biru, atau palomino. Palomino itu ya seperti coklat ya, coklat muda. Iya. Kemudian ada warna beige. Beige lebih terang lagi ya. Iya, beige lebih terang lagi. Kemudian itu waktu awal itu MBTEX semua. Iya. Tapi motifnya itu kalau orang bilang motifnya adalah tahun awal itu kulit jeruk. Kalau tahun awal kulit Jeruk. malahan. Kalau tahun muda orang bilang urat karena lebih halus. Oh gitu. Teksturnya lebih garis-garisnya lebih halus. Tahun awal tuh kayak joknya jok tebel itu yang Jok dibilang, Mas. tebal. Kemudian headrestnya itu ada seperti cekung gitu, orang bilang headrest Minang ya, gadang Rumah gitu. gadang ya, ada bentuknya gitu guys. Iya. Jadi, nah kemudian pas tahun 85-86 itu di market Indonesia itu keluar bahan fabric. Orang kita bilang di sini wool. Oh gitu. Ya. Fabric gitu ya. Jadi selain bahannya bentuk headrest ya. Ya, bentuk headrest. Tapi bentuk headrest itu cuma sampai tahun, kalau nggak salah tahun 80 ya. Kalau setelah 80 itu semua headrestnya rata deh. Gitu ya. Dan apa namanya, untuk interior juga kelengkapannya bisa beda-beda ya Mas ya, karena tergantung dari optional pada waktu. Iya, kalau kelengkapan Ada pakai seat belt di belakang, ada yang
Biasa sih kalau kita lihat seatbelt belakang itu jadi standar di 280 ya. Di 280. Nah, mesin 6 silinder. Kemudian Karbu dan injeksi ya. kalau 200 banyak juga yang belakangnya itu standarnya kelihatannya memang nggak pakai seatbelt. Kemudian kadang di belakang tuh juga nggak ada headrestnya. Oh gitu. Itu 200 ya. 200 yang mesin 4 silinder. Terus armrest itu biasanya jadi armrest depan ya untuk jok supir itu standar di yang transmisinya Matic. Oh gitu. Matic pasti udah ada dapat armrest. Aksesoris depan nih ada yang dibilang namanya US style. US style itu gimana sih Mas Cahyo ceritanya? US style itu kenapa dinamain US style gitu? Jadi itu sebenarnya karena saat diproduksi Tiger awal itu di Amerika itu mereka punya standar sendiri untuk safety. Jadi untuk produk mobil yang masuk ke yang dipasarkan Amerika di Utara ya. Di Amerika Utara. United itu States ya, itu bumpernya lebih panjang dan di dalamnya tuh ada peredam bentuknya sih shock breaker ya. Shock breaker gitu Itu mungkin untuk menahan benturan. Kemudian headlampnya itu karena ada beberapa negara bagian yang tidak membolehkan halogen saat itu ya, belum boleh. Gitu. Jadi lampunya masih pakai shield beam. Itu sebenarnya teknologi lama ya, shield beam. Gitu. Efeknya memang kurang terang ya. Terus sesuai standar safety mereka juga di belakang itu harus ada side lamp. Jadi kalau malam kita nyalain ada nyala merah di samping gitu. Nggak cuma Mercy sih, mobil lain juga. Jadi US style ini dibuat itu oleh manufaktur dalam rangka untuk memenuhi standar safety di Amerika Utara ya, di Amerika Serikat pada waktu itu. Gitu. Maka jadilah ada aksesoris lampu dan bumper yang US style. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan, kita nggak bisa sebut aksesoris sih, karena memang standarnya mereka di sana. Tapi kita anggap begitu karena di sini nggak ada, kemudian kita beli dari sana. Oh gitu ya, jadi diimpor langsung dari karena kan bentuk headlampnya memang beda, bulat dua gitu, lebih manis lah. Nah, sekarang kita beralih nih ke dapur pacu nih, Mas Cahyo nih. Kalau untuk mesin itu perbedaannya tuh di mana aja tuh? Kalau 200, 230, tadi 23E, kelebihannya, kekurangannya? Kita mulai dari mesin 4 silinder ya, yang awal masuk sini itu tipe 200 M115 alias mesin kuburan. Itu mesin 4 silinder, karburator, horsepowernya itu 94 horsepower. 94. Kemudian ada lagi 230. Karburator. Tipe mesinnya M115 juga. Itu horsepowernya lebih gede sedikit, 109 horsepower. Kemudian yang 6 silinder 280 itu karburator, mesinnya M110 DOHC 6 silinder, horsepowernya itu 156 horsepower. 156 ya, jauh ya bedanya. Lumayan jauh. Mesin yang 4 silinder awal masuk sini ya. Saya mulai dari 4 silinder. 4 silinder itu ada tipe 200, tipenya M115, karburator, itu horsepowernya 94 horsepower. Ini yang mesin kuburan itu mesin kuburan. Kemudian ada lagi mesin kuburan juga, itu tipenya 230, 2300 cc, karburator, horsepowernya 109 horsepower. 109. Kemudian yang 280, 6 silinder, DOHC, karburator juga, itu 156 horsepower. 156. Jadi jauh juga ya dari yang jauh. 156 ya. Kemudian mesin yang 4 silinder itu yang 2 tipe mesin tadi. Kemudian tahun 81 itu ganti tipe mesinnya. Tipenya sama masih 4 silinder juga. 4 silinder juga, tipenya 200 juga, itu mesinnya M102 karburator. Horsepowernya itu 109. 109. Lebih tinggi. Kemudian yang 230-nya itu jadi
tipe 230E. 230. Tipe mesinnya M102 juga, tapi injection. Tapi injection. Itu horsepower-nya 136 horsepower. Kemudian tahun 83 itu yang 280 yang masuk sini itu mesinnya ganti menjadi 280E. Jadi mesinnya tetap tipenya M110. basic mesinnya sama. Basic cuma- engine-nya sama, tapi ini pakai sistem Oh injection. gitu. Itu horsepower-nya naik menjadi 185 horsepower. 185. Dibanding yang sebelumnya yang karburator kan cuma 156. Oh gitu. Tuh. Iya iya iya. Itu dari tahun 83 sampai terakhir 86. Nah, kira-kira susah nggak sih perawatannya mesinnya Tiger ini? Dibilang susah juga enggak ya. Tapi intinya kalau ini kita bicara baru mau pengen punya Tiger gitu ya. Iya. Itu carilah mobil yang sehat. Yang sehat. Pertimbangan banyak memang, tergantung niat awalnya mau gimana. Kalau misalnya mau niatnya mau cari, kita nggak mau capek ya, Iya. budget kita lumayan, ya carilah yang bagus yang udah jadi. Yang udah jadi. Jadi istilahnya nggak kebanyakan PR-nya lah. Ngebangun lagi ya. Kalau dari kan harus ngebangun Iya, lagi. Harus ada juga yang mungkin pengen tantangan ya, senangnya ngebangun gitu ya. senengnya ngebangun, ya cari, tapi yang layak memang masih Bahan pantas tapi- untuk dibangun. Bahan tetap masih bagus gitu ya. Istilahnya jangan yang Udah rongsok ya. udah rongsok, udah doyong lah, mau ambrol mobil, itu nanti perjalanannya terlalu panjang dan budgetnya nanti juga jadi nggak keruan berlipat-lipat nanti ya, ya. bengkak ya. Oh gitu. Dan hasilnya juga, apalagi kalau kita salah bangun. Wah, Hasilnya malah kacau, Salah asuhan ya. salah asuhan. istilahnya salah asuhan. Jadi intinya ya itu, kalau misalnya nggak pede nyari sendiri atau nggak yakin, ajaklah orang yang memang udah ngerti. Ya, biasanya bawa mekanik atau Iya. teknisi bengkel yang percaya, yang udah dipercaya, silakan bawa ketika ngelihat mobilnya Iya. gitu kan. Kalau kita menilai mesin sih sebenarnya gampang ya. Kalau nilai mesin, kita beli mobil, kita dengerin suaranya oke. Mesin nggak ada ngebul putih. Kalau ngebul hitam tuh biasanya masih karena cuma sistem injection atau karburatornya aja nggak beres. Itu kan masih bisa dibetulin. Kalau ngebul putih ya ada kemungkinan harus turun mesin kan. Oh, kalau ngebul putih malahan ya. Iya, itu Harus warning ya. ya. Kalau mesin masih ibaratnya orang awam tuh yang ngerti otomotif tapi nggak spesifik ke Tiger gitu masih bisa mendeteksi lah gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau kita bicara body, lagi-lagi itu kalau mereka yang biasa lihat Tiger, apalagi yang bagus dan udah tahu bahan yang bagus mana, yang enggak yang mana, itu pasti tahu gitu. Lihat garis body pun, wah ini masih lempeng, body masih belum dempul-dempul nggak keruan, itu tahu. Ya, jadi kalau Tiger itu atau W123 itu dia punya ciri khas itu di nut-nutnya. Jadi ada garis. Ya, istilahnya nutnya, nut body itu kan harus ketemu, dan bentuknya itu kadang kalau orang restore body tapi dia juga yang ngerjain itu nggak ngerti lekuknya, itu kadang kita lihat hasilnya aneh gitu. Entah itu nutnya jadi terlalu tajam atau terlalu gembung. Balik-balik ke feeling sih sebenarnya itu. Iya, Kalau kita mau ngeliat bagus atau enggaknya. Oh ya, tadi selain mesin bisa ditambahkan mungkin transmisinya ya. Transmisi. Ya, transmisi kan ada dua ya, ada matic, ada manual. Ya. Kalau yang masuk ke Indonesia itu yang matic hanya ada di 280 dan 280E. Jadi transmisi matic itu hanya ada di 280 dan 280E. Tapi kan kita lihat banyak juga tuh yang 200, 230 yang otomatis itu biasanya Itu entah pasti mobilnya yang build up atau maticnya memang pasangan ya, aslinya manual terus dirubah jadi matic. Oh gitu, bisa ya ternyata bisa, ya. bisa. Oh gitu. Dan gearbox maticnya itu untuk Tiger tuh ada dua, secara garis besar ya, ada dua macam. Yang tahun tua dan tahun muda. Dua gearbox itu beda desain, beda isi jeroannya, dan beda karakternya. Oh gitu. Gitu. Nah, terus untuk perawatannya sendiri
pernah nggak sih Mas Cahyo ini menghadapi satu problem yang wah nih nggak ada solusinya nih gitu? Untuk problem apa nih? Problem mesin misalnya gitu. Selama kita bisa dapat spare part, jadi nggak ada ya? nggak ada semuanya mentok. Spare part ada. Iya, selama semua spare part masih ada bisa. Jadi jangan khawatir nih yang buat yang mau punya niatan pengen punya W123 bahwa untuk perawatan atau untuk maintenance mesin tuh udah pasti bisa lah diselesaikan. Iya, selama spare partnya ada. Ya. Ya. Nah, kalau untuk ngomongin spare part di Indonesia nih masih banyak nggak sih Mas untuk W123? Masih lumayan sih, kalau yang fast moving sih gampang lah, Fast ada moving biasanya banyak, ada. banyak. Ya kadang-kadang ada beberapa item yang lagi kosong gitu ya, pintar-pintar kita lah mungkin cari di eBay atau di mana gitu. Kalau fast moving aman. Intinya masih banyak ya. Masih lumayan ada. Bodi ada, ya kita suka lihat ada yang pakai sunroof. Oh iya. Ya, tapi kalau sunroof itu pasti mobilnya build up atau pasangan ya sunroofnya ya. Jadi yang untuk manufaktur di Indonesia itu nggak ada yang pakai sunroof ya? Nggak ada. Iya. Sunroof itu ada dua, sunroof mekanis dan elektrik. Ya. Oh gitu, ada dua tipe ya? Iya. Kemudian kalau yang Matic 6 silinder itu biasanya di lampu depan itu udah ada standarnya wiper lamp. Oh, wiper lamp? Iya. Jadi yang punya wiper lamp tuh biasanya Matic ya? Matic. Oh gitu. Matic dan mesinnya 6 silinder. Mesinnya 6 silinder, iya. Waduh, mantep banget nih, kita udah kupas tuntas W123 nih. Ya, buat entry level nih, buat yang pengen punya Tiger tapi nggak pengen ribet. Yang kalau Mas Cahyo nih menyarankan kira-kira pilih tipe yang mana nih? Kalau yang simple 123. 200. 200. Ya, engine-nya kan simple. 2000 cc, karburator 4 silinder. Yang kalau misalnya ada konsiderasi mengenai fuel consumption juga lebih irit ya? Iya, sepanjang lebih irit sepanjang mesinnya sehat sih relatif lebih irit daripada yang 6 silinder. Dan kan ya mesinnya lebih kecil kapasitasnya, silinder juga cuma 4, otomatis kan misalnya tuh mesin perlu overhaul ya pasti kan habisnya beda dengan yang 280e kan, lebih murah. Pistonnya lebih sedikit. Ya. Kalau di luar itu kayak kaki-kaki atau kelistrikan ya relatif sama semua dengan yang 6 silinder. Ya. Karena barang-barangnya juga sama Pak. Iya. Cuma kadang kan kalau image zaman dulu kan Mercy kalau cuma 4 silinder banci gitu. Yang bener 6 silinder padahal ya nggak juga. Padahal samanya tetap aja Mercy juga. Tetap aja Mercedes kan. Kenyamanannya tetap sama, cuma beda di power. Iya. Jadi balik lagi nanti ke selera ya. Iya. Tapi kalau misalnya buat entry level yang masih belum tahu mau milih yang mana, disarankan sama Mas Cahyo untuk pilih yang tipe 200. Iya. Walaupun sebenarnya selain mesin ada beberapa perbedaan sih deh, tapi minor ya. Minor ya, kayak seperti interior itu kalau yang mesin 4 silinder itu, jadi kalau di bagian door trim yang nempel dengan kaca samping itu nggak ada list chrome-nya. List chrome. Iya, kalau yang 6 silinder itu ada list chrome di masing-masing pintu ya, bagian dalam. Terus, nah ini standarnya kalau mesin 4 silinder itu dulu headlamp-nya itu bukan yang model clear semua. Oh, headlampnya beda ini. Headlampnya beda. Jadi gini, kalau headlamp Amerika itu kan bulat 2 ya. Iya, betul. Bulat 2 tapi masing-masing lampunya itu terpisah. Jadi di bagian luar tuh mika, bagian dalamnya itu baru istilah batok lampunya 2 gitu. Kalau 200 4 silinder lah ya, mesin 4 silinder itu kacanya rata. Iya. Seperti kacanya rata itu seperti punya 280, cuma kelihatan ada bulat 2 di dalamnya. Di kacanya kecetak seperti bulat 2 gitu. Iya, gede kecil. Gitu. Kalau yang walaupun sama-sama lampu Euro. Lampu Euro, gitu. Kalau Amerika udah beda lagi. Iya. Kalau yang 280 itu kan kita kalau lihat kacanya itu glassnya istilahnya nyatu ya. Jadi fog lampnya di dalam dan headlampnya juga kelihatan di dalam gitu.
Itu bedanya. Tapi rata-rata sih kalau sekarang yang 4 silinder juga udah diganti dengan punya yang 280 ya. Iya, iya, iya. Karena kelihatannya emang lebih gagah. Jadi udah apa namanya mulai biasa di situ. Iya, udah langka juga sih lihat mobil yang sekarang lampunya bulat 2 gitu. Iya, iya. Makanya sekarang harga headlampnya lebih mahal yang bulat 2. Oh, lebih mahal. Kebalik. Nah, ini sekarang nih buat teman-teman nih yang sekarang lagi ngincar-ngincar mobil W123 ini atau Mercy Tiger nih. Mas Cahyo, kira-kira poin-poin apa nih yang mesti dilihat dari kalau kita lihat mobil nih, kita mau beli, yang mesti dilihat tuh apanya? Ya sebenarnya banyak ya. Intinya sih ya seperti kita cari mobil lain juga mesinnya mesti bagus, atau kalau matic maticnya mesti bagus. Tapi kalau kita cari Tiger itu yang harus kita bilang harus ya. Yeah. Interior itu jangan yang bukan punya Tiger. Oh gitu. Iya. Jadi harus artinya Tiger, ya? Interiornya masih asli gitu. Asli yang dari pabrik gitu ya. Asli bukan dari pabrik. Bahan yang udah ganti. Iya, kulit, ganti bahannya bukan yang punya Mercedes kan. Ada yang diganti pakai leather. Iya. Walaupun mungkin leathernya itu mahal, tapi ya ketika udah diubah ya value-nya jadi nggak ada. Jadi turun. Interior Tiger. Mau misalnya kita beli mobilnya tahun tua tapi interiornya pakai tahun muda nggak masalah, asal punya Tiger. Gitu. Jangan sampai bahannya udah retrim pakai bahan lain. Iya. Oh gitu ya. Jadi walaupun apa namanya tidak sesuai tahunnya juga nggak apa-apa ya? Ya kalau itu balik-balik ke selera kita sih. Gitu. Tapi artinya pakailah yang aslinya gitu. Kemudian ya kalau mesin ada beberapa sih yang engine swap juga ya. Ada yang tadinya pakai 200, terus dia pengen mesin 6 silinder, tapi udah terlanjur cocok dengan mobilnya, akhirnya ganti mesin, beli mesin punya 280e. Ada juga pakai mesinnya dari boxer gitu. Oh gitu. Kalau itu ya, kalau masalah itu sih tergantung selera lah gitu. Dan mungkin pengen pakai mesin boxer karena mau dipakai tiap hari, ya sah-sah aja gitu. Sepanjang masangnya juga bener. Mesin Mercy juga ya? Mesin Mercy juga. Tapi kan ada juga yang maunya mesinnya standar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya nih masih pakai mesin Mercy tuh nggak keluar pakem terlalu jauh lah. Asal masangnya bener, proper, dan dipakai nggak ada masalah. Iya. Jadi sebenarnya semakin semakin orisinil semua aksesoris barang-barang mobil itu, maka value-nya akan semakin tinggi. Iya betul, gitu ya? makin tinggi. Oke, saya kira udah kita ulas kupas tuntas untuk W123 atau Mercy Tiger kita bersama Mas Cahyo, pemilik M Service. Sekali lagi Mas Cahyo, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Kapten berbagi sama Ervin. kita. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan pengetahuan buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki Mercy Tiger W123. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian sudah memiliki mobil W123, ayo kita gabung sama-sama, karena kalau misalnya main sendiri pusing-pusing sendiri, tapi kalau misalnya main rame-rame pusingnya rame-rame. Gabung klub MTC W123. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.